Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, maaf, selamat apa ya? Selamat selamat malam aja nggak sih? Maaf Pak, boleh diulangi, saya ulangin. Aman aja nggak sih? Nanti dikat aja. Oke, Eh, baik, selamat malam, dokter Selamat dan malam. teman-teman semua. Izin untuk memulai presentasi kita yang berjudul Tugas Besar Kelompok Pra-UTS. Eh, ini merupakan anggota kelompok kami. Baik, yang pertama mengenai latar belakang, rekam medis memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan karena berisi seluruh riwayat pasien, mulai dari identitas, diagnosis, tindakan medis, hingga terapi yang diberikan. Informasi ini diperlukan untuk menjamin kontinuitas pelayanan dan membantu tenaga kesehatan dalam mengambil keputusan yang klinis yang tepat. Nah, namun untuk sistem rekam medis yang masih dilakukan secara manual ini memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya adalah risiko kehilangan atau kerusakan berkas, terjadinya duplikasi data pasien, serta keterlambatan dalam mencari informasi ketika data pasien dibutuhkan. Kondisi ini dapat menghambat efisiensi pelayanan rumah sakit. Lalu seiring perkembangan teknologi dan transformasi digital di sektor kesehatan, rumah sakit mulai beralih eh, ke rekam medis elektronik atau electronic medical record. Sistem ini memungkinkan data pasien tersimpan secara digital dan dapat diakses oleh berbagai unit yang berwenang secara lebih cepat dan terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan satu rancangan arsitektur sistem rekam medis rumah sakit yang mampu mengintegrasikan seluruh data pasien, meningkatkan keamanan informasi kesehatan, serta mendukung peningkatan efisiensi dan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, yang pertama bagaimana merancang arsitektur sistem rekam medis di rumah sakit yang mampu mengintegrasikan data pasien antar unit pelayanan. Yang kedua, bagaimana sistem rekam medis elektronik dapat meningkatkan efisiensi serta pengelolaan dan akses informasi pasien. Dan yang ketiga adalah bagaimana menjaga keamanan dan kerahasiaan data pasien dalam sistem rekam medis yang terintegrasi. Selanjutnya untuk tujuan, yang pertama merancang arsitektur sistem rekam medis rumah sakit yang terintegrasi antar unit pelayanan. Yang kedua, mempermudah proses pengelolaan, pencatatan, dan akses data pasien secara cepat, tepat, dan efisien. Yang ketiga, mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan sistem rekam medis elektronik yang aman dan andal. Dan yang keempat, meningkatkan perlindungan terhadap keamanan serta kerahasiaan data pasien sesuai prinsip pengelolaan informasi kesehatan. Baik, selanjutnya mengenai kebutuhan data dan informasi dari sistem yang dirancang. Hmm, Jadi untuk kebutuhan data ini merupakan seluruh data yang harus tersedia dan dikelola oleh sistem rekam medis elektronik untuk mendukung proses pelayanan pasien secara terintegrasi. Rekam medis elektronik ini harus mampu mengelola data identitas pasien, data klinis, hasil pemeriksaan, tindakan, dan data pendukung lainnya secara digital. Nah, ini ada dari Permenkes nomor 24 tahun 2022 mengenai rekam medis elektronik yang memuat 8 poin. Jadi untuk RMA ini paling sedikit harus adanya mengenai registrasi pasien, pendistribusian data rekam medis elektronik, pengisian informasi klinis, pengolahan informasi rekam medis elektronik, penginputan data untuk klaim pembiayaan, penyimpanan rekam medis elektronik, penjaminan mutu rekam medis elektronik, dan transfer isi rekam medis elektronik. Next. Untuk poin 1 dari registrasi pasien, ini itu adalah kegiatan pendaftaran berupa pengisian data identitas dan data sosial pasien, rawat jalan, rawat darurat, dan juga rawat inap. Jadi data identitas ini paling sedikit berisi nomor rekam medis, nama pasien, dan juga NIK atau nomor induk pendudukan. Kemudian poin berikutnya adalah pendistribusian data rekam medis elektronik,
yang mana ini tuh merupakan kegiatan pengiriman data dari satu unit pelayanan ke unit pelayanan yang lainnya di Vaskes tersebut. Kemudian untuk poin nomor 3 itu mengenai pengisian informasi klinis. Jadi ini adalah kegiatan pencatatan dan pendokumentasian hasil dari pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan kesehatan lain yang telah atau dan akan diberikan kepada pasien. Jadi pencatatan dan pendokumentasian ini harus lengkap, jelas, dan dilakukan setelah pasien menerima pelayanan kesehatan. Harus juga mencantumkan nama, waktu, dan juga tanda tangan dari nakes yang memberikan pelayanan. Ini dilakukan secara berurutan pada catatan masing-masing nakes pemberi pelayanan kesehatan sesuai dengan waktu pelayanan yang diberikan. Jika terjadi kesalahan pencatatan atau pendokumentasian dalam pengisian informasi klinis, nakes pemberi pelayanan kesehatan dapat melakukan perbaikan. Pengisian informasi klinis oleh tenaga kesehatan pemberi pelayanan pada Vaskes yang memiliki lebih dari satu jenis nakes ini harus dilakukan secara terintegrasi. Pengisian informasi klinis secara terintegrasi ini adalah pengisian RME dalam satu dokumen yang meliputi beberapa informasi kesehatan pasien dari nakes yang memberi pelayanan dan juga waktu pemberian pelayanannya secara berurutan. Kemudian, selain pengisian informasi klinis secara terintegrasi, tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan di FKTP ini dapat melakukan pengisian informasi klinis dalam data keluarga atau family folder dengan tetap mempertimbangkan privasi masing-masing dari anggota keluarga. Kemudian untuk poin nomor 4, ini tentang pengolahan informasi rekam medis elektronik. Jadi ini terdiri dari pengkodean, pelaporan, dan juga penganalisisan. Untuk kegiatan pemberian kode klasifikasi klinis sesuai dengan dari klasifikasi internasional penyakit dan juga tindakan medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi pelaporan yang dimaksud ini terdiri dari ada pelaporan internal dan juga pelaporan eksternal. Pelaporan internal di Vaskesnya, pelaporan eksternal juga dari Vaskes kepada Dinkes, kepada Kemenkes, dan juga pemangku kepentingan yang terkait. Kemudian penganalisisan dilakukan terhadap data rekam medis elektronik secara kuantitatif dan juga kualitatif. Kemudian fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan alasan tertentu tidak dapat menyelenggarakan RME harus melakukan pengindeksan, di mana pengindeksan ini merupakan kegiatan pengelompokan data paling sedikit berupa indeks ada nama pasien, alamat, jenis penyakit, tindakan atau operasi, dan juga kematian. Next. Kemudian untuk poin kelima, ini ada penginputan data untuk klaim dari pembiayaan. Jadi ini adalah kita harus menginput kode klasifikasi penyakit pada aplikasi pembiayaan berdasarkan dari hasil diagnosa dan juga tindakan yang ditulis oleh nakes pemberi pelayanan sesuai dengan rekam medis dalam rangka untuk pengajuan penagihan biaya pelayanan. Untuk poin ke-6, ini ada penyimpanan rekam medis elektronik. Jadi kegiatan penyimpanan data rekam medis pada media penyimpanan berbasis digital di Vaskes itu harus menjamin keamanan, keutuhan, dan kerahasiaan dari data. Media penyimpanan berbasis digital ini berupa server, kemudian sistem komputasi, sistem cloud computing yang tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan juga media penyimpanan berbasis digital lainnya. Kemudian wajib juga memiliki cadangan data atau backup system yang diletakkan pada tempat yang berbeda dari lokasi Vaskesnya, dilakukan secara periodik dan dituangkan dalam standar prosedur operasional masing-masing dari Vaskes. Kemudian next, untuk poin nomor 7, ini ada penjaminan mutu rekam medis elektronik. Ini dilakukan secara internal oleh Vaskes, audit mutu rekam medis elektronik yang dilakukan secara berkala oleh tim review rekam medis yang dibentuk oleh pimpinan dari Vaskes. Dilakukannya sesuai dengan pedoman dari RME. Kemudian poin terakhir ada kegiatan pengiriman rekam medis. Transfer isi rekam medis elektronik ini adalah merupakan kegiatan pengiriman rekam
medis dalam rangka rujukan pelayanan kesehatan perorangan ke vaskes penerima rujukan. Jadi dilakukan melalui platform layanan interoperabilitas dan integrasi data kesehatan yang dikelola oleh Kemenkes. Next. Ini adalah contoh-contoh dari kebutuhan data. Ada data identitas pasien yang berupa nomor rekam medis, NPK nama pasien, tanggal lahir, garis kelamin, nama, nomor telepon, status kepesertaan BPJS atau asuransi. Kemudian data kunjungan pasien ini memuat tanggal, kemudian unit pelayanan yang dituju, dokter yang menangani, jenis kunjungan, rawat jalan, inap atau KPD. Kemudian dari data klinis ada juga keluhan utama, riwayat penyakit, hasil dari pemeriksaan fisik, diagnosa sesuai ICD-10, tindakan medisnya, catatan perkembangan pasien. Kemudian ada juga yang keempat itu ada data penunjang, ada hasil lab, hasil radiologi, dan hasil pemeriksaan penunjang lain. Kemudian yang kelima ada data farmasi, memuat resep obat, riwayat penggunaan obat, alergi obat. Kemudian yang keenam ada data administrasi dan pembayaran, tentang jenis penjaminnya, klaim BPJS, tagihan pelayanan, status pembayaran. Next. Ini untuk kebutuhan informasi yang dihasilkan oleh sistem rekam medis yang nantinya akan harus mendukung pelayanan klinis, manajemen rumah sakit, dan pelaporan kepada regulator. Jadi kalau tadi data-data, dari data-data itu hasilnya adalah berupa riwayat kunjungan. Contohnya tadi kan ada data kunjungan. Kalau di informasi ini jadinya ada riwayat kunjungan pasien dalam hal informasi pelayanan pasien. Kemudian ada riwayat diagnosa dan tindakan, riwayat penggunaan obat, informasi medis pasien. Terkait informasi klinis nantinya akan menghasilkan sebesar penyakitnya apa, terus tren penyakit berdasarkan periode tertentu, tingkat kepatuhan pengusian rekan medisnya bagaimana, jumlah pasien berdasarkan diagnosa apa saja, kemudian informasi manajerial, jadi jumlah kunjungan pasien berapa, kemudian kinerja pelayanan tiap kliniknya bagaimana, kinerja dokter dan tenaga kesehatan yang waktu tunggu pelayanan. Kemudian ada informasi pelaporan rumah sakit, pelaporan sakit sehat, pelaporan indikator mutu, pelaporan ke BPJS, seperti itu. Mungkin cukup segitu untuk dari data, kebutuhan data dan informasi. Silakan dilanjutkan. Selanjutnya, kelompok kami membuat diagram aliran informasi dengan prototipe berupa perjalanan pasien mulai dari pendaftaran sampai hingga mendapatkan obat dalam sistem pelayanan rawat jalan. Jadi berikut adalah gambarannya. Pertama mulai dari registrasi pasien, di mana pasien memberikan baik itu nama maupun NIK, kemudian nama ataupun NIK tersebut sudah terintegrasi dengan rekam medis elektronik. Kemudian selanjutnya pasien tinggal menunggu di ruang tunggu untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian waktu dilakukan pemeriksaan, dokternya bisa langsung mencatat hasil informasi klinis berupa mulai dari keluhannya, kemudian pemeriksaannya, lalu pengobatannya di rekam medis elektronik tersebut. Kemudian setelah itu pasien tinggal menunggu ke bagian billing dan bagian farmasi untuk memperoleh obat dan membayar biaya dari pelayanan rawat jalan tersebut. Kemudian jika setelah selesai bagian dari billing dan farmasinya, rekam medis elektronik ini akan disimpan dalam database sehingga bisa digunakan jika pasien akan berobat lagi. Next. Baik, izin melanjutkan untuk di pembahasannya, perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi pengelolaan rekam medis dari sistem manual menjadi rekam medis elektronik atau electronic medical record. Sistem manual masih memiliki berbagai kelemahan seperti risiko kehilangan dokumen, kesalahan pencatatan, duplikasi data, dan lambatnya pencarian informasi. Oleh karena itu, diperlukan rancangan arsitektur sistem informasi rekam medis yang mampu mengintegrasikan seluruh unit pelayanan rumah sakit sehingga data pasien dapat diakses secara cepat,
akurat, dan aman. Integrasi seluruh komponen di slide selanjutnya memungkinkan data pasien diperbarui secara real time, meningkatkan koordinasi antar tenaga kesehatan, mempercepat pelayanan, mengurangi risiko medical error, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien. Komponen utama dalam rancangan arsitektur sistemnya meliputi pertama ada lapisan pengguna atau user layer, terdiri atas dokter, perawat, petugas, rekam medis, analis laboratorium, radiografer, kasir, serta manajemen rumah sakit. Kemudian lapisan aplikasi atau application layer mencakup modul pendaftaran pasien, rekam medis, elektronik, pelayanan rawat jalan, rawat inap, IGD, laboratorium, radiologi, farmasi, billing, pelaporan, serta dashboard manajemen. Kemudian lapisan basis data atau database layer menyimpan seluruh data pasien secara terpusat sehingga mengurangi duplikasi data dan memudahkan integrasi antar unit pelayanan. Kemudian lapisan infrastruktur meliputi server, jaringan komputer, penyimpanan data, cloud, perangkat komputer, serta sistem backup untuk mendukung operasional rumah sakit. Kemudian lapisan keamanan meliputi autentikasi pengguna, pengaturan hak akses, enkripsi data, audit trail, firewall, antivirus, serta mekanisme backup dan disaster recovery. Selanjutnya untuk analisis integrasi datanya sendiri, ini ada beberapa subbab, ada A, B, C, dan E. Untuk yang A sendiri ini untuk sistem integrasi data pasien input sekali dan diakses sesuai kewenangannya sehingga mengurangi duplikasi dan mempercepat pelayanannya juga. Lalu yang B ini analisis efisiensi pengolahan rekam medis. Jadi ini meningkatkan efisiensi melalui pencatatan digital, akses data cepat, serta integrasi lab dan pelayanan menjadi lebih cepat dan akurat. Lalu untuk yang C sendiri ini analisis keamanan dan kerahasiaan data, di mana dijaga melalui identifikasi, akses, audit trail, backup, perlindungan jaringan, dan menjamin kerahasiaannya juga, dan ketersediaan data pasiennya. Lalu untuk yang D-nya sendiri ini analisis kelebihan dan tantangan implementasi, di mana ini meningkatkan efisiensi, akuransi, koordinasi pelayanan, tetapi memerlukan juga investasi kesediaan SDM-nya sendiri, serta dukungan manajemen agar implementasinya berhasil. Lalu selanjutnya, untuk yang kesimpulannya sendiri, berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa rancangan arsitektur sistem informasi rekam medis merupakan fondasi penting dalam mendukung transformasi digital pelayanan kesehatan. Sistemnya yang terintegrasi memungkinkan akses data pasien secara real time sehingga pelayanan medisnya cepat, akurat, efisiensi, dan ketersinambungan. Di mana penerapan rekam medis elektronik juga meningkatkan kualitas dokumentasi, mendukung pengambilan keputusan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional rumah sakit. Selain itu, menerapkan juga keamanan informasi seperti autentifikasi, hak akses, enkripsi, audit trail, dan backup data memastikan kerahasiaannya, integritas, dan ketersediaan data pasiennya. Dengan demikian, sistem ini berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan sekaligus mendukung tata kelola rumah sakit yang efektif, aman, dan sesuai perkembangan dari teknologinya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum. Udah ya.